wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudi wa ansari ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatbaqul mayyit salasah ila akhir hadis. Wa qala sa'ir ma tadahru wal ayyam wa zanbu hasib wa jata Rasulullah wa qalbu dhafir ila akhir. Wa qala Abu Nawas, wa umri nakitun fi kulli yawmi wa zanbi za'idun kaifa iman. Sadaqallahu alaihi. Para hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita berada di tanggal 6 Sya'ban. Begitu cepat perputaran waktu. Belum lama Rajab, sekarang masuk Sya'ban. Saya mengatakan madud dahru wal ayyam wa zanbu hasib. Begitu cepatnya perputaran waktu, dari jam ke hari ke minggu bulan. Wa qalbu dhafir, dengan cepatnya perputaran waktu, kenapa kita masih lalai hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Wajah Rasul maut, tiba-tiba datang pesuruh mati. Ya, apa itu ajaran pesuruh mati? Sudahkah ada pada diri kita? Salah satu di antaranya pesuruh mati itu, kita lihat kepala kita. Apabila uban telah berkabur, itu pesuruh mati. Kemudian penglihatan telah kelamur, pendengaran sudah ngawur, kulit sudah kedur, tulang telah luntur, gigi banyak yang gugur. Kalau makan mampu hanya bubur, itu tandanya dekat ke alam kubur. Ya, kenapa berarti? Abu Nawas mengatakan, wa umrina isun fi kulli yaumin. Ingat kata Allah, bahwa umur kita setiap hari semakin berkurang. Semakin berkurang, semakin tua, semakin lemah badan kita sekarang. Oleh karena itu, bapak-bapak, saudara, selagi kita masih hidup, marilah kita selalu banyak beramal soleh. Tingkatkan takwa kita kepada Allah. Sebab kita pasti meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia nggak ada yang tahu, Pak, kira-kira di mana ia meninggal dunia. Apa di rumah nggak tahu, apa di jalanan nggak tahu, pokoknya nggak ada yang tahu. Masih kalian, apa di jalanan nggak tahu, pokoknya nggak ada yang tahu. Masih kalian, kematian itu datang, kita nggak tahu di mana, kapan waktunya, bila mana terjadi. Tidak ada yang tahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ketidaktahuan ini kan lagi, mari kita harus banyak beramal soleh. Bab hanya amal soleh, sahabat sekalian, ada teman yang setia pada kita, teman setia. Ya,
Dan masih katakan ya Paul Maisa, teman yang setia itu ada 3. Ya. Pertama, teman yang setia itu adalah keluarga kita, istri kita. Namun teman setia itu hanya mampu menemani ketika kita masuk dalam kubur. Ya, sampai situ ini kayak keluarga anak kita. Kemudian teman kita yang setia kedua adalah harta. Kita punya mobil nganterin, ya. Nah, begitu selesai pulang. Hadirin sidang Jumat berbahagia. Oleh karena itu, hendaklah kita mengharap manusia itu benar-benar selalu mendoakan kita. Hadirin, ketika kita meninggal, pertama-tama baju terakhir kita adalah kain kafan. Sekalipun bapak-bapak di lemari jamnya mahal-mahal 2 juta, tapi begitu meninggal kain kafan. Jadi baju kita yang terakhir adalah kain kafan. Hadirin sekalian, kemudian kendaraan kita yang terakhir bukan Mercy, bukan Alfa. Kendaraan kita yang terakhir adalah kurung batang. Orang kaya hadiah kendaraannya itu, presiden hadiah kendaraannya itu, jenderal hadiah kendaraan itu, kurung batang. Begitu kita jenazah kita disolatkan, kemudian dimasukkan ke dalam kurung batang, dibawa ke kuburan, di tengah jalan Allah hidupkan kembali mayit itu. Jadi di kurung batang yang meninggal Allah hidupkan dan berkata, wa in kana sholihatan qaddimuni. Apabila yang meninggal itu adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa, di dalam kurung batang dia berkata, qaddimuni, cepetan dong dikit, cepetan dong dikit. Senang dia untuk menuju rumah masa akan datang. Wa in kana ghairu sholih, manakala orang yang meninggal itu adalah orang yang bukan orang soleh, dia berteriak di dalam kurung batang, ya wailah, cilaka tuh, kayaknya tajabun aja. Aku ini mau dibawa kemana? Jadi ngomong itu jenazah. Tidak ada yang mendengar suaranya kecuali binatang. Seandainya Allah memberi kita dengar, la soiko, niscaya orang yang menggotong jenazah dia pasti berjatuhan. Pisang kena mendengar itu omongan manusia dan umat. Hadirin sedang dimain berbahagia. Kemudian rumah kita yang terakhir apa? Rumah kita yang terakhir adalah kuburan. Kuburan kita terakhir. Bapak rumahnya besar, asingnya anak segala macam. Ya. Begitu meninggal, rumah kita kecil, panjang 2 meter, paling lebar 1 meter. Itulah kuburan rumah masa depan kita. Wa kulna dakhil. Kalau Nabi setiap manusia pasti itu masuk ke lubang kubur itu. Lubang kubur bapak-bapak sempit, gelap, pengap. Saya pernah ketika akan memasukkan jenazah dalam kubur, karena petugas saat itu tidak ada, karena banyak orang meninggal, saya disuruh kita full deh, ya, masukkan jenazah. Saya masuk dalam kuburan. Begitu saya jongkok, Masya Allah, terasa panas, keringat luar biasa. Jadi panas, gelap, sempit. Nah,
kepanasan yang sedikit ini sekalian, dan kita bisa jadi terani, jadi luar. Dengan apa? Dengan kita banyak beramal soleh. Beramal soleh. Jadi teman kita yang dua pulang, teman kita yang setia itu menemani dalam kubur adalah amal kita. Amal soleh, amal salah. Kalau kita banyak amal salah, dia menemani kita dalam wajah yang sangat menakutkan. Wajah yang sangat menakutkan, mengerikan sekali. Tapi kalau kita banyak amal soleh yang menemani kita, wajahnya indah dan mengembirakan sekali. Jadi tergantung amal kita. Perbanyak amal kita. Wajah hidup yang menemani kita ada satu, yaitu amal soleh. Jangan amal salah. Bahaya kalau amal salah. Begitu ditanya oleh malaikat, lalu nggak bisa menjawab, dipukul. Sekali pukul haruskan mendam 70 hasta. Lalu disokel lagi dengan kuku malaikat, dipukul lagi. Kenapa? Dia orang yang bermaksiat, dia orang durhaka, dia orang suka curang dia. Karena curang, amal salahnya menemani dia dan menghantam saya. Hadirin sidang rumah yang berbahagia. Oleh karena itu, bapak-bapak selagi kita masih hidup nih ya, kumpulin amal soleh. Kotak lewat amal jangan sampai ya kita nggak isi. Bab harta kita yang masuk ke dalam tromong yang kita masukkan tadi ada sekali itu menjadi hak milik mutlak. Tetapi yang di kantong dompet di bank belum milik kita. Belum milik kita. Kita meninggal pasti diambil oleh ahli waris. Diperbanyak itu. Begitu masuk uang ke dalam kotak, tak kalah uang dalam kotak berkata, cuma kita nggak ada. Apa kata uang yang masuk dalam kuntu sogirotan patan? Apa ditanya? Dulu aku sedikit, sekarang aku jadi besar. Oh, jadi besar. Dia ngomong ya. Kalau itu kita dengar orang dengar, wah bukan main. Kotak luar semua pada memberikan sedekah. Jadi sekarang uang yang mahal yang kita masukkan, dia akan berkata sekarang, ya berkata ngomong kepada kita.